Nyatakan ulang pujian kita bahwa Yesuslah Raja yang mulia. Dialah Allah yang pantas kita puji, kita sembah di dalam kehidupan kita. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita kuduskan ibadah ini melalui pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, saat kita melihat akan setiap karya Tuhan dalam kehidupan, tentunya kita akan terkagum. Begitu besar dan mulianya Tuhan. Demikian pujian yang akan kita naikkan, Mengenal-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah Tuhan adalah dengan segenap kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa membutuhkan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Mari bersama kita terima perintah untuk saling mengasihi dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kehendak Tuhan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Kasih adalah pondasi, adalah dasar di mana kita membangun relasi kita baik dengan Tuhan dan sesama. Dan ketika kita mendasari setiap relasi kita di dalam kasih Tuhan, tentu akan terjalin satu relasi yang indah, relasi yang baik, relasi yang harmonis kepada siapapun. Tetapi ketika kita menengok kehidupan yang telah kita lewati, kita menyadari bahwa ternyata masih banyak relasi kita yang terhalang dan terganggu. Mengapa? Karena kita kurang mendasari setiap relasi kita di dalam kasih. Kita juga masih seringkali terjatuh di dalam dosa dan kesalahan melalui angan-angan kita, melalui perkataan dan perbuatan kita. Oleh karena itu kembali kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan beban dosa kita kepadanya. Biarlah Tuhan mengangkat setiap beban dosa kita, menggantinya dengan kelegaan. Kita akan naikkan pujian Bila Hati Terasa Berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia
terjadi. Sesuatu terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita mau datang kepada Tuhan, sujud di altar Tuhan, untuk menyerahkan setiap beban-beban kita, bahkan beban dosa kita kepada Allah, Dia berkenan untuk menerima, Dia berkenan untuk mengampuni kita, mengangkat dari setiap beban-beban kita. Demikian pembacaan berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bersyukur atas setiap kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, baik secara pribadi maupun doa syafaat. Sungguh kami bersyukur ya Allah, karena kasih dan kemurahan serta penyertaan-Mu yang senantiasa kami terima, kami alami atas hidup kami. Pada kesempatan yang baik dan indah ini, kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu untuk menyerahkan setiap keberadaan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian, sujud syukur kami kepadamu, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu atas kami, di mana Engkau telah mengangkat setiap beban-beban dosa kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan sertai juga hingga boleh sampai di gereja ini dengan sukacita dan keselamatan. Saat ini Tuhan, kami bersama menyatukan hati untuk menaikkan doa, baik doa secara pribadi ataupun doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat saudara-saudara kami. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati obat-obatan, berkati makanan dan minuman, berkati pelayanan keluarga dan pelayanan medis. Biarlah itu semua menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan pertolongan untuk saudara kami yang sedang sakit. Dan kami percaya karena Engkaulah Allah yang menjadi sumber kesembuhan kami. Engkau berkuasa untuk mengangkat setiap sakit penyakit apapun yang diderita oleh anak-anak-Mu. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan secara sempurna untuk saudara kami yang sedang sakit. Demikian juga untuk saudara kami yang sampai dengan saat ini masih terbeban dikarenakan berbagai macam pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka untuk menguatkan, meneguhkan iman percayanya, sehingga saudara kami tetap memandang bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Sampai waktunya Tuhan, pertolongan terjadi untuk saudara kami. Mereka akan mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang terjadi. Mereka akan bangkit kembali untuk menyongsong harapan yang Tuhan sediakan. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini akan undur dari hadapan Tuhan, dikarenakan berbagai macam sandungan keadaan hidup yang mereka alami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menggerakkan hatinya melalui kuasa Roh Kudus, menumbuhkan satu kerinduan untuk mereka kembali datang kepada Tuhan, untuk mereka sujud kepada Tuhan, untuk mereka menyerahkan hidup di dalam naungan kuasa dan pertolongan Tuhan. Biarlah setiap sandungan yang mereka alami itu akan terangkat dan jauh dari kehidupan mereka, dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para sesepuh kami. Tuhan senantiasa akan memberkati, baik sesepuh kami yang senantiasa memiliki semangat untuk tetap bersekutu. Demikian juga sesepuh kami yang karena keletihan fisik tidak bisa lagi untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tetapi kami percaya, iman dan percaya para sesepuh kami senantiasa Tuhan kuatkan, sehingga di masa sepuh para sesepuh kami boleh senantiasa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Mampukan keluarga untuk melayani sesepuh dengan kasih
dengan sukacita, dengan pelayanan yang terbaik sebagai wujud kasih Tuhan kepada para sesepuh kami. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan akan memberkatinya, sehingga anak-anak kami akan bertumbuh sebagaimana mestinya, dan kelak menjadi anak-anak yang dewasa dan berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua. Juga anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, Tuhan juga akan menyertainya, memberikan kesungguhan, ketelatenan, demikian juga kepandaian. Anak-anak kami yang ingin menata masa depan dengan mencari pekerjaan, Tuhan juga akan tolong mereka, sehingga anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Anak-anak kami yang sudah cukup usia merindukan jodoh, Tuhan juga akan menunjukkan dan memberikan jodoh yang terbaik. Kami menyerahkan setiap keluarga, Tuhan senantiasa akan menaungi di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan akan jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga setiap keluarga senantiasa tinggal di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah, untuk senantiasa membangun hidup keluarga di dalam cinta kasih Kristus, untuk saling melayani, untuk saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain, sehingga mewujudkan keluarga Kristen yang kuat dan kokoh dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya Engkau akan berkati pekerjaan keluarga, pekerjaan baik apapun itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk mencukupkan akan setiap kebutuhan hidup berkeluarga kami. Juga kami berdoa untuk genap pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan akan memberkatinya, sehingga setiap pelayanan yang ada, baik pelayanan ibadah, baik pelayanan perkunjungan, baik pelayanan persekutuan doa, baik pelayanan persekutuan pendalaman Alkitab, ataupun pelayanan-pelayanan yang lain, semuanya ada di dalam naungan berkat Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang ada itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami. Terlebih kasih-Mu juga boleh kami alami dan kami rasakan di dalam rencana untuk meresmikan atau menetapkan rumah doa di wilayah Jamus Tegalrejo. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan melaksanakan acara di hari Kamis 13 Februari 2025 yang akan datang. Tuhan yang akan menuntun dan membimbing para pejabat, baik tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, FKUB dan lain sebagainya, ataupun tamu undangan yang kami persiapkan. Biarlah mereka terbuka hati untuk senantiasa menerima dan mendukung pelayanan kami yang ada di wilayah Jamus, Tegalrejo, Ngatirjo. Tuhan singkirkan dari setiap halangan, pencobaan, sehingga acara tersebut bisa berlangsung dengan baik. Beri cuaca yang terbaik. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan akan mampukan para pemimpin bangsa untuk menata bangsa ini dengan adil, dengan kesungguhan, dengan tanggung jawab yang besar dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen di sekitar kami, RSK Ngesti Waluyo, Stikes Bethesda di Temanggung, demikian juga yayasan-yayasan Kristen yang lain, baik tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi di wilayah kami. Tuhan senantiasa akan memberkatinya, sehingga setiap yayasan yang ada semakin bertumbuh, semakin berkembang, nama Tuhan dimuliakan, dan senantiasa kuat untuk terus melanjutkan visi dan misi karya Allah di tengah-tengah kehidupan dunia. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan akan memberkati. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, bersyukur adalah bagian dari hidup kita orang percaya, karena pemeliharaannya di setiap waktu. Dan dalam bersyukur, di sanalah ada mujizat Tuhan. Mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian, Tuhan selalu menolongku.
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan ulang pujian kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan aturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kasih dan pemeliharaan-Mu besar atas kehidupan kami. Seperti burung yang senantiasa Engkau pelihara, bunga bakung yang senantiasa Engkau dandani, terlebih kami anak-anak-Mu, senantiasa Engkau jaga, senantiasa Engkau tolong,
senantiasa Engkau berkati atas setiap kebutuhan kami. Sehingga pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan dan kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga kami mempercayakan hidup atas berkat dan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Selanjutnya kami akan terima firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima sungguh-sungguh boleh kami mengerti, kami pahami, kami hayati, kami renungkan atas hidup kami untuk kami laksanakan. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkata-katalah ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu yang kedua di bulan Februari ini. Dengan kita ambil tema, tebarkanlah jalamu. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ketika melaksanakan suatu pekerjaan tentu membutuhkan adanya suatu piranti, membutuhkan alat supaya pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakan itu bisa terlaksana dengan maksimal dan dengan baik. Seorang tukang kayu
tentu juga membutuhkan peralatan. Pasah membutuhkan peralatan gergaji, juga peralatan-peralatan yang lain, supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan kayunya dengan baik dan maksimal. Kalau zaman dulu peralatan masih serba tradisional, tapi sekarang peralatan sudah begitu maju, sehingga setiap pekerjaan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Seorang petani pun demikian. Ketika akan bekerja di ladangnya membutuhkan berbagai persiapan. Mungkin perlu membawa cangkul, membawa arit, ataupun peralatan dangir yang lain. Juga tidak lupa membawa bekal makanan kalau itu ladangnya jauh. Daripada harus pulang kembali lalu balik lagi ke ladangnya, tentu juga repot. Zaman dulu juga masih menggunakan peralatan tradisional, tetapi sekarang sudah begitu banyak peralatan yang canggih untuk mengerjakan ladang setiap petani. Bahkan ketika juga memanen hasil dari pertanian mereka. Sebagai misal, panen padi. Kalau zaman dulu menggunakan tenaga, orang membutuhkan tenaga yang banyak. Sekarang dengan mesin semuanya. Ketika mesin sudah masuk ke sawah, padi digiling begitu, beserta dengan batangnya. Bulir-bulir padi itu bisa menyingkir sendiri, bisa langsung masuk sak. Batang padinya atau pohonnya itu bisa digerus halus, dikembalikan ke sawah sebagai pupuk. Demikian juga seorang administrator itu juga membutuhkan peralatan. Kalau zaman dulu alat hitung menggunakan alat tradisional, tetapi naik lebih canggih lagi kalkulator, lebih canggih lagi program yang ada di komputer atau laptop. Sekali memasukkan data sudah langsung menghitung dengan tepat. Itulah peralatan yang memang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga sebenarnya tidak hanya satu peralatan atau piranti yang diperlukan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Terlebih dari itu, bahwa seseorang yang akan melaksanakan satu pekerjaan itu membutuhkan satu niat, membutuhkan satu semangat untuk lalu mengerjakannya. Sekalipun peralatan tersedia dengan lengkap, bahkan mungkin dikatakan itu peralatan yang canggih, tetapi ketika tidak ada niat, tidak ada semangat untuk mengerjakan dan melakukannya, tentu pekerjaan itu tidak bisa selesai dengan baik. Yang intinya bahwa orang diajak untuk selalu aktif, untuk selalu bergerak, untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan tidak berputus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa demikian? Ketika orang bekerja, ketika orang melaksanakan sesuatu, itu harus disertai dengan niat, disertai dengan satu semangat dan kerja keras. Karena ketika orang mengerjakan satu pekerjaannya, belum tentu setiap pekerjaan yang dilakukan dan dikerjakannya itu langsung berhasil. Sebagai contoh, ketika orang membuat satu usaha baru, katakanlah itu membuat warung kulineran, entah itu wujud makanan yang disediakan, membutuhkan satu proses. Ya. Tidak serta-merta ketika mendirikan satu usaha lalu usahanya itu maju pesat. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan waktu yang panjang, supaya setiap pekerjaannya itu bisa menghasilkan sesuatu. Petani pun harus bersabar untuk menunggu hasilnya. Bahkan ketika menunggu hasil itu juga mereka harus betul-betul tetap setia, tetap bekerja keras untuk menjaga tanamannya. Belum lama banyak monyet yang turun dari gunung ya, untuk merusak tanaman petani, terutama jagung.
Sehingga itu harus dijaga ya, supaya tidak ada hama yang datang merusak tanamannya. Bahkan sekalipun demikian, itu sudah dijaga dengan baik, itu sudah dipelihara dengan baik, ternyata masih saja juga ada hambatannya. Bisa saja panenan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itulah hambatan dan halangan. Tetapi apakah ketika orang melakukan satu pekerjaan, ketika menghadapi satu hambatan, kesulitan, bahkan kegagalan, lalu orang menyerah, berputus asa, lalu orang tidak mau lagi mengerjakan itu? Tentu tidak. Karena setiap orang yang bekerja, melakukan sesuatu yang baik, akan terus memiliki satu pengharapan dan pengharapan. Suatu saat apa yang dikerjakannya itu akan berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita ini menceritakan bagaimana saat-saat calon murid Tuhan, karena pada waktu itu Tuhan Yesus baru akan mulai memanggil mereka. Mereka mencari ikan di laut. Dan mereka dikatakan sebagai nelayan yang cukup berpengalaman. Karena dari masa muda mereka, atau bahkan mungkin masa kecil mereka sudah terbiasa untuk mencari ikan di laut. Tetapi sekalipun mereka, Petrus dan teman-temannya ini dikatakan sebagai nelayan yang sudah cukup berpengalaman, ternyata pekerjaan yang mereka lakukan setiap waktu itu tidak selalu memberikan buah yang memuaskan. Pada waktu itu mereka sudah berupaya bekerja keras, mulai dari siang malam, mungkin pagi lagi mencari ikan. Mereka terus menebarkan jala dari satu lokasi laut ke lokasi yang lain. Mereka mencari tempat-tempat yang terdalam untuk menebarkan jala mereka supaya mereka mendapatkan ikan yang banyak atau mungkin besar-besar yang didapat. Tetapi pekerjaan mereka nol. Pekerjaan mereka tidak membuahkan apa-apa. Lalu apakah mereka berputus asa di dalam kondisi ketika mereka sudah bekerja keras, menebarkan jala, mereka tidak mendapatkan apa-apa? Tentu tidak. Karena mereka sudah memiliki satu komitmen bahwa itulah pekerjaan mereka, itulah tanggung jawab mereka yang terus akan mereka lakukan dan kerjakan, entah itu berhasil, entah itu tidak berhasil. Tetapi mereka terus harus berupaya dan mengerjakan itu. Namun ketika mereka merasa sudah tidak mendapatkan hasil, mereka berpikir perlu untuk kembali ke pantai, untuk mereka beristirahat, untuk mereka memperbaiki jala mereka, untuk mereka juga mencukupkan sementara keadaan mereka. Dan ketika mereka sedang ada di pantai, disitulah Tuhan Yesus mendatangi mereka, mendatangi Petrus dan teman-temannya ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka sedikit untuk membawa perahu mereka ke tempat yang agak dalam. Tuhan Yesus ada satu rencana di mana ketika Tuhan Yesus menemui mereka, itulah awal panggilan kepada para muridnya, kepada Petrus, Yakobus dan teman-teman yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu di pinggir pantai itu, Tuhan Yesus menyampaikan berita sukacita, menyampaikan berita Injil kepada mereka tentang karya-karya Allah, tentang karyanya yang mulai akan dikerjakan dan dilakukan bagi manusia. Tuhan Yesus tahu situasi dan kondisi Petrus dan rekan-rekannya ini. Kalau sudah semalam suntuk mereka berupaya untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka tetapi nol, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan Tuhan Yesus ingin membuktikan kepada mereka bahwa Yesuslah Tuhan yang akan menjadi Tuhan dan guru mereka, yang senantiasa akan menolong mereka di dalam situasi kondisi hidup mereka.
Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk membawanya ke tempat yang lebih dalam lagi, untuk menebarkan jala kembali. Tetapi Petrus pada waktu itu menyampaikan, kalau sudah sedemikian panjang waktu yang mereka lalui untuk mencari ikan, menyebarkan jala mereka, bahkan di tempat-tempat yang dalam sekalipun, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Petrus memiliki satu keyakinan, sehingga dia mengatakan, ketika engkau yang menyuruh kami untuk menebarkan jala kami, maka kami akan melakukannya. Dan sungguh ketika Petrus dan rekan-rekannya ini mengikuti apa yang menjadi perkataan Yesus, mereka percaya setiap perkataan yang disampaikan Yesus itu adalah perkataan yang membawa anugerah dan berkat. Mereka menebarkan jala mereka kembali dengan tetap memiliki satu pengharapan bahwa pekerjaan kali ini akan berhasil. Dan sungguh ketika mereka menarik jala mereka, hasil yang mereka dapatkan luar biasa. Tidak hanya sedikit ikan yang mereka tangkap, tetapi yang mereka tangkap demikian banyak, bahkan besar-besar, dan itu belum pernah mereka alami sebelumnya. Sampai ketika jala mereka sudah diangkat, perahu mereka penuh, tidak cukup dengan ikan-ikan besar yang ada dimasukkan ke dalam perahunya, sehingga Petrus harus memanggil rekan-rekan yang lain dan perahu yang lain itu untuk juga membantu mereka, untuk mereka juga dititipi ikan hasil tangkapan mereka untuk dibawa ke pinggir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu bukti di mana Allah memelihara kehidupan umatnya. Ketika kehidupan umatnya senantiasa tinggal di dalam perkataannya, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kesetiaan kepadanya, maka Tuhan memberkati mereka. Tuhan tahu akan setiap kebutuhan hidup anak-anaknya, kebutuhan jasmani yang dibutuhkan oleh umatnya, kehidupan rohani yang dibutuhkan oleh umatnya. Itulah yang Tuhan siapkan dan berikan di dalam kehidupan umatnya. Disinilah kita juga belajar bagaimana Petrus dan rekan-rekannya ini tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa sekalipun mereka juga menghadapi kegagalan, tetapi mereka terus bergerak, mereka terus berjuang, bekerja keras dengan didasarkan akan berkat dan anugerah Tuhan, hingga akhirnya mereka berhasil. Jemaat Tuhan yang terkasih, panggilan kita di dalam hidup kita tentu adalah untuk memperjuangkan hidup. Sehingga kita pun dipanggil Tuhan untuk melakukan setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kita sebagai pribadi. Tentu pekerjaan, tugas panggilan kita, itu kita laksanakan dan kita lakukan sesuai dengan bidang, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu tidak bisa, wah aku kepengen menjadi seperti A, menjadi seperti B, tidak. Karena setiap orang itu diberikan talenta dan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap panggilannya masing-masing. Ada yang memang memiliki keahlian untuk berbisnis. Ketika dia memiliki keahlian untuk berbisnis, tentu dia tidak bisa untuk menjadi seorang guru. Atau ketika dipanggil menjadi seorang guru, tentu itu tidak bisa menjadi seorang pembisnis. Kalau coba-coba bisnis bisa saja karena tidak memiliki talenta bisnis malah rugi, malah gagal terus misalnya. Ada yang menjadi seorang petani, dan itulah memang pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Maka dia bekerja menjadi seorang petani. Seorang pegawai mungkin tidak bisa menjadi seorang petani. Seorang petani juga tidak bisa menjadi seorang pegawai. Itu dikerjakan dan dilakukan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Namun apapun itu pekerjaan baik yang sudah disediakan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, itulah cara yang Tuhan pakai untuk memberkati setiap anak-anaknya melalui setiap usaha dan pekerjaannya. Maka kita sebagai orang tua
penting dari anak-anak kita sejak dini, melatih mereka untuk bisa bekerja. Sekalipun pekerjaan kecil, sekalipun pekerjaan yang sederhana, membantu kita sebagai orang tua, tetapi itu adalah satu upaya kita untuk mendidik dan melatih anak-anak kita untuk bekerja. Maka di pendidikan nasional sekarang ini memang juga ada program yang dilakukan, yakni program untuk mewujudkan atau mempraktekkan teori-teori yang sudah mereka dapatkan. Sehingga ada istilah gelar karya dan lain sebagainya. Itu adalah upaya supaya anak-anak kita tidak hanya memiliki teorinya, tetapi anak-anak kita juga memiliki prakteknya. Dan akhirnya mereka itu bisa bekerja dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam memperjuangkan hidup, tentu itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi sekalipun itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, dikatakan ketika orang bekerja, melakukan satu tindakan tugas tanggung jawab mereka, itu juga tidaklah mudah. Tentu juga menghadapi berbagai macam hambatan, atau bahkan mungkin suatu saat menghadapi yang disebut dengan kegagalan. Tetapi apakah lalu ketika orang gagal untuk melakukan suatu pekerjaan, itu berarti tidak ada lagi kesuksesan? Orang mengatakan kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Kita tahu para penemu, baik bola lampu, penemu mesin-mesin dan lain sebagainya, mereka pun harus mengalami kegagalan berulang kali dan berulang kali. Tetapi mereka tidak pernah putus asa. Mereka terus berusaha. Ketika gagal seperti ini, harus seperti apa dan bagaimana. Mereka terus berupaya dan berjuang untuk akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sangat besar. Demikian juga kita untuk dipanggil untuk terus melaksanakan setiap tanggung jawab kita, tugas-tugas dan pekerjaan kita. Yang jelas bahwa di dalam setiap kita melaksanakan tugas tanggung jawab dan pekerjaan kita diajak untuk senantiasa mendasari setiap hal yang kita lakukan dan kita kerjakan itu di dalam berkat pimpinan dan anugerah Tuhan. Seperti halnya Petrus dan rekan-rekannya ketika melakukan satu pekerjaan yang mereka laksanakan, di situ Tuhan juga hadir, di situ Tuhan juga membimbing mereka, menaungi mereka, maka mereka berhasil melaksanakan pekerjaan mereka. Demikian juga kita selalu setiap hari membutuhkan Tuhan. Jangan sampai menganggap Tuhan yang membutuhkan kita, tidak. Tetapi kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap saat dan waktu. Di dalam kita akan melakukan apapun, mengerjakan apapun, bertanggung jawab atas apapun. Mari ikut sertakan Tuhan. Mohon bimbingan, penyertaan dan berkat pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita dasarkan di dalam bimbingan, penyertaan dan berkat Tuhan, Tuhanlah yang campur tangan. Tuhanlah yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberkati. Tugas kita adalah yang penting kita mengerjakannya, yang penting kita melakukannya dengan tidak berputus asa. Selebihnya kita diajak untuk menyerahkannya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini tentu panggilan hidup kita sebagai orang percaya juga tidak hanya panggilan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita setiap hari, tetapi panggilan kita tidak hanya bekerja secara jasmani, tetapi juga bekerja secara rohani, di mana kita diajak melalui setiap tugas dan tanggung jawab kita itu menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Disitulah, di setiap tugas apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Dalam artian kita diajak dengan melakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan baik, tanggung jawab kita dengan jujur, tanggung jawab kita dengan tulus, tanggung jawab kita dengan semangat. Dan disitulah setiap kita orang percaya akan menjadi teladan bagi siapapun. Demikian juga pekerjaan kita itu juga menuju kepada satu tugas panggilan Tuhan. Artinya kita tidak hanya bekerja untuk mempersiapkan setiap kebutuhan kita di dunia,
tetapi kita juga diajak untuk mempersiapkan satu tugas tanggung jawab. Panggilan kita mempersiapkan kehidupan kita setelah tidak di dunia ini. Kehidupan di dunia ini mungkin terbatas. Kita tidak akan selamanya ada di dunia ini. Ada yang diberikan umur panjang, tetapi juga ada yang diberikan tidak panjang. Semua merupakan satu misteri ilahi. Dan orang tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Disitulah kita mempersiapkan bekerja bagi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah tidak di dunia ini? Tuhan senantiasa memanggil kita orang percaya untuk selalu hidup bersekutu dengannya. Memanggil kita untuk bersaksi, memanggil kita untuk melayani, menebarkan jala kasih Tuhan di dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, berarti kita juga sudah mempersiapkan hidup kita untuk kelak kita ketika tidak di dunia ini, kita akan beroleh jaminan akan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita teguhkan iman kita kepada Kristus, ikut dengan sepenuh hati kepadanya. Mari kita mengingat bahwa Tuhan yang selalu akan menolong dan menyertai hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita melewati segala rintangan, cobaan dan penggodaan yang ada di dunia ini, sehingga kita terus memiliki pengharapan, tidak hanya di dunia ini, tetapi pengharapan setelah di dunia ini. Kita diajak untuk menebarkan jala kehidupan itu kepada kehidupan kita sehari-hari, kepada siapapun, sehingga jala kasih Tuhan itu juga boleh dirasakan oleh siapapun yang ada di sekeliling kita. Mari kita wujud nyatakan panggilan untuk menyebarkan semangat pengharapan kehidupan yang kita mulai dari diri sendiri. Demikian juga jala kasih Tuhan yang kita berikan juga untuk ditebarkan kepada siapapun orang yang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan masuki doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima, menggugah kami, menyemangati kami untuk terus melanjutkan setiap tugas panggilan hidup kami. Baik kami yang masih muda, baik kami yang sudah tua, tetapi Engkau terus memberikan tugas tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan kami. Terlebih kami bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami tidak pernah berputus asa, tidak pernah mengeluh atas setiap tugas panggilan hidup kami, disitulah Engkau akan terus menyertai kami, memampukan kami, menolong kami, bahkan memberkati hidup kami. Tuhan, kami senantiasa mohon berkat anugerah dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami juga bisa menebarkan jala kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Mereka boleh mendapatkan sukacita atas anugerah Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang, Tuhan sertai kami boleh sampai dengan selamat. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya, memiliki pengharapan, karena kabar baik akan selalu disediakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan pujian beres kabeh dengan mengumpulkan persembahan diakonia.
terima berkat Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh, oh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, oh, oh. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, semangat untuk melanjutkan tugas panggilan, pelayanan pekerjaan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai.